Untuk sistem pembelajaran di masa pandemi ini di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, khususnya di program studi manajemen, kami melakukan perkuliahan secara hybrid, bisa secara luring maupun di kelas ataupun daring dengan menggunakan aplikasi pendukung seperti Zoom, kemudian WhatsApp Group. Sedangkan metode pengumpulan tugas kami menggunakan aplikasi Google Classroom ataupun email. Kemudian berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran yang saya terapkan dengan tujuan yaitu agar dapat tercapainya dan terjadinya peningkatan hasil belajar mahasiswa dan lulusan yang nantinya akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan, saya di sini ada 3 metode. Yang pertama ada metode ceramah atau penyampaian materi. Yang kedua yaitu discovery learning atau mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Yang ketiga yaitu tanya jawab atau diskusi kelompok, di mana metode ceramah ini saya lakukan dengan harapan mahasiswa nantinya dapat memahami dan memperoleh materi secara luas. Kemudian dalam metode discovery learning, pada metode ini saya berikan tugas atau permasalahan dengan cara mengidentifikasi langsung ke perusahaan atau organisasi untuk melakukan riset dan analisis. Dengan tujuan agar mahasiswa tadi lebih tertarik dalam mengembangkan pola pikirnya dalam menghubungkan teori dan praktek pada dunia kerja nantinya. Untuk metode diskusi kelompok, di sini saya bentuk dalam kelompok dan memberikan topik permasalahan atau studi kasus, tentunya di bidang manajemen, sehingga mahasiswa dapat mempresentasikan dan mendiskusikannya dengan tujuan dari metode diskusi ini mahasiswa tadi dapat lebih percaya diri atau confident untuk mengungkapkan pemikirannya dalam mengembangkan pola pikir yang kreatif, aktif, dan kritis. Nah, untuk mempermudah penyampaian materi, di sini saya selalu mempersiapkan dan menyiapkan bahan ajar berupa slide presentasi atau buku ajar yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Pada metode penilaian untuk mengetahui keberhasilan belajar mahasiswa, di sini saya akan memberikan berbagai aspek penilaian. Ada penilaian kehadiran perkuliahan, penilaian ujian tengah semester, dan penilaian ujian akhir semester, serta keaktifan tugas diskusi dan kelompok. Dan paper makalah yang dikumpul dengan sistem bobot penilaian kumulatif. Dari tugas 10%, kuis 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Dari hasil evaluasi nilai tersebut akan saya infokan secara transparan tentunya, dapat melalui WhatsApp group, kemudian melalui mading di jurusan, hingga melalui classroom, yang bertujuan agar mahasiswa tersebut apabila mendapatkan nilai yang kurang baik, kita akan berikan segera perbaikan dengan jadwal kalender akademik yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Nah, berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran daring dan luring serta diskusi kelompok, presentasi, dan discovery learning. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia, fungsi manajemen sumber daya manusia, dan definisi dari sumber daya manusia. Nah, di pertemuan di awal kemarin, minggu pertama, kita sudah membahas mengenai kontrak kuliah dan rencana pembelajaran. Nah, di minggu kedua ini pembahasan kita mengenai fungsi
definisi dari manajemen sumber daya manusia. Next, pada slide selanjutnya di sini kita akan lihat kerangka kerja manajemen sumber daya manusia. Di kerangka kerja manajemen sumber daya manusia ini, lahirnya manajemen sumber daya manusia ini ada tonggak sejarahnya. Nah, kapan tonggak sejarah manajemen sumber daya manusia itu sangat dibutuhkan di dalam suatu organisasi? Nah, timbulnya revolusi industri di Inggris tanda dibutuhkan atau diperlukannya sumber daya manusia. Nah, coba kita lihat di abad ke-18 sebelum lahirnya revolusi di Inggris, suatu perusahaan atau organisasi mereka bukan menggunakan sumber daya manusia, tetapi menggunakan hewan. Ya kan? Nah, setelah abad ke-18 muncullah berbagai perusahaan yang meminta untuk mereka itu mengubah barang mentah untuk menjadi barang jadi atau disebut manufaktur, ya. Sehingga sumber daya manusia setelah lahirnya revolusi di Inggris itu sangat dibutuhkan, ya. Oke, selanjutnya bukan hanya sumber daya manusia saja dibutuhkan pada saat revolusi di Inggris, juga ada tanda perubahannya produksi, ya. Yang tadi Ibu bilang, dia bukan hanya mengolah barang mentah, tetapi sudah berubah menjadi manufaktur. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, next, kita lihat di sini definisi dari manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini ada dua tokoh besar Bapak manajemen yang mengatakan bahwa pendapat mereka menurut F.W. Taylor dan Henry Fayol, ya, mereka melihat gerakan manajemen ilmiah sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi produktivitas, ya. Nah, selanjutnya menurut Henry Fayol, dia lebih memfokuskan pada peningkatan kemampuan untuk memecahkan masalah secara manajerial, di mana masalah manajerial itu bisa sebagai sasaran ataupun strategi untuk mengidentifikasi nih usaha kita ke depannya. Next, selanjutnya di sini ada beberapa pendapat tentang manajemen sumber daya manusia. Coba kita lihat di sini menurut Gary Gensler pada tahun 2010 dalam bukunya halaman 4, beliau menjelaskan manajemen sumber daya manusia sebagai kebijakan, ya kan, dan latihan untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau aspek-aspek yang terdapat di dalam sumber daya manusia seperti posisi manajemen, pengadaan karyawan, rekrutmen, penyaringan, pelatihan, kompensasi, penilaian, serta prestasi kerja karyawannya, ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada pendapat menurut Noy Hollenbeck, Gerhard dan Reid pada tahun 2011 dalam bukunya halaman 2. Beliau juga menjelaskan di sini, manajemen sumber daya manusia adalah kombinasi kebijakan antara praktek dan sistem yang mempengaruhi kebiasaan, tingkah laku, dan performa karyawan dalam aktivitas berorganisasi. Nah, sehingga manajemen sumber daya manusia menjadi kontributor utama bagi keberhasilan di dalam suatu organisasi. Oke, next, selanjutnya di sini kita akan melihat fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, dalam fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia sendiri di sini ada namanya perencanaan kebutuhan manajemen sumber daya manusia. Jadi sebelum kita memahami nih manajemen sumber daya manusia, kita harus paham dulu fungsi manajemen sumber daya manusia ini untuk apa, perencanaannya bagaimana. Karena tanpa adanya perencanaan di dalam suatu organisasi, maka keberhasilan itu tidak akan maksimal deh seperti yang diharapkan. Apalagi penempatan tidak penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya, yang tidak sesuai dengan kemampuannya.
sumber daya manusianya, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Itulah makanya di dalam suatu organisasi atau perusahaan ada namanya sourcing. Gunanya untuk apa? Untuk melihat seberapa besar kemampuan kalian untuk mengolah suatu perusahaan ketika kalian menempati suatu posisi, ya. Peramalan ini di sini memperkirakan, deh. Bagaimana nih ketika saya mempekerjakan karyawan atas nama Yeni di suatu perusahaan jika jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Makanya di dalam suatu perusahaan ada namanya pelatihan, ya kan? Oke. Selanjutnya dari perencanaan sumber daya manusia itu sendiri ada namanya analisis jabatan di dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan oleh karyawannya. Oke, next selanjutnya. Nah, pada fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, di sini kita akan menyesuaikan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Nah, untuk menentukan kebutuhan karyawan di dalam suatu perusahaan melahirkan dua penarikan untuk memperoleh karyawan. Nah, yang pertama ada penarikan karyawan melalui rekrutmen. Yang kedua ada pemilihan melalui seleksi. Oke, di sini saya akan bertanya kepada kalian, apa bedanya penarikan rekrutmen dan pemilihan karyawan secara seleksi? Oke? Ada yang bisa menjelaskan di antara kalian kenapa di dalam perusahaan itu untuk menyesuaikan kebutuhan di dalam organisasi itu perlu adanya rekrutmen dan pemilihan secara seleksi? Dan apa bedanya pemilihan secara rekrutmen dan seleksi? Ada yang bisa atau dapat menjelaskan? Oke? Fajar, silakan. Nah, ke depan. Baiklah, sebelum terima kasih atas materi yang telah dijelaskan, sangat bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan staffing sesuai organisasi, yaitu penarikan dan pemilihan dan seleksi. Sebenarnya dalam penarikan atau rekrutmen dan pemilihan dan seleksi memiliki beberapa hubungan, namun di dalam hubungan yang sama mereka memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama adalah penarikan atau rekrutmen. Biasanya penarikan atau rekrutmen ini adalah biasanya orang-orang yang telah bekerja di organisasi tersebut yang dilihat oleh pimpinan ataupun direktur yang memang benar-benar mampu di bidang tersebut. Contohnya, misalnya dia telah bekerja selama 1 tahun, dilihat bakatnya bisa menjadi seorang operator, maka dia akan jadikan sebuah operator. Yang kedua, ketika suatu kepala atasan di bawah dari direktur itu telah meninggalkan tempat itu dan akan dilakukannya pemilihan kembali, maka pemilihan tersebut adalah rekrutmen dari atasnya sendiri atau ketua yayasannya. Kalau dari pemilihan atau seleksi biasanya dilakukan yang dominan dari sebuah perusahaan ataupun organisasi, dia adalah saat orang melakukan lamaran pekerjaan akan ada diberitahu di situ adalah syarat-syarat untuk mengikuti seleksi untuk masuk dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi ketika mereka mengajukan dirinya, maka mereka akan diseleksi sesuai dengan kemampuan dan berkas-berkas yang diserahkan mereka. Jadi seleksi dan rekrutmen sebenarnya sama untuk membantu organisasi itu lebih maju lagi, hanya saja memiliki dari beberapa perbedaan. Mungkin dari segi rekrutmen adalah dia udah orang-orang yang telah terpercaya dan yang sudah diakui kemampuannya oleh pimpinan atau perusahaan. Kalau seleksi hanyalah tahap awal ketika dia ingin masuk dalam organisasi tersebut untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Mungkin hanya itu dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Pak. Oke, next selanjutnya di sini di dalam
manajemen sumber daya manusia, sama-sama kita lihat di sini ada perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Selanjutnya ada penilaian kinerja dan pencapaian efektivitas hubungan kerja. Nah, tujuan dari penilaian kinerja sendiri untuk mengevaluasi bagaimana kinerja karyawan di dalam suatu perusahaan atau organisasi dalam pencapaiannya, ya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat mengapa manajemen sumber daya manusia itu sangat penting. Nah, manajemen sumber daya manusia itu sangat penting yang bertujuan untuk pencapaian yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Oke deh, di sini saya ingin bertanya, di antara kalian adakah yang mampu atau dapat menjawab mengapa manajemen sumber daya manusia itu sangat penting di dalam suatu organisasi atau perusahaan? Saya, Bu. Oke, silakan Dek, bisa maju ke depan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Mengapa MSDM itu penting bagi perusahaan atau sebuah organisasi? Ya, MSDM itu penting untuk sebuah organisasi atau perusahaan karena jika kita dapat memilih sumber daya manusia yang unggul pada suatu perusahaan atau organisasi, maka perusahaan dan organisasi itu dapat mencapai tujuannya dengan lebih baik. Jika kita tidak memilih atau memaksimalkan manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan, maka perusahaan itu tidak akan mencapai tujuannya, gitu. Karena akan ada kesenjangan kinerja pada organisasi atau perusahaan tersebut. Mengapa MSDM itu penting? Jika kita melakukan rekrutmen atau seleksi kepada calon-calon karyawan yang unggul dalam bidangnya, dalam keahliannya sendiri, maka perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Tidak ada kesenjangan kinerja di dalam perusahaan tersebut. Jadi setiap karyawan dapat melakukan tugasnya dengan baik secara profesional. Nah, begitu juga jika tidak dapat memilih atau merekrut karyawan dengan yang unggul, maka kesenjangan itu terjadi dalam sebuah perusahaan. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Nak. Kita sama-sama beri aplaus. Oke, sekian dan terima kasih pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya. Siap. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang dampak MSDM di masa pandemi. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Hari Fajar Syaputra sebagai narasumber. Yang kedua Hedi Alwi sebagai operator. Yang ketiga saya sendiri sebagai moderator. Keempat Sylvia Aprilianti Lubis sebagai penyanyi satu. Dan yang kelima Nurul Rahayu sebagai netuen. Baiklah, untuk selanjutnya maka akan dilanjutkan oleh Hari Fajar Syaputra sebagai narasumber. Kepada Hari Fajar Syaputra saya persilakan. Oke, baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan dampak MSDM di masa pandemi, yaitu memiliki beberapa dampak. Yang pertama, berpengaruh terhadap lowongan pekerjaan. Dari dampak yang kami jelaskan ini, bukan hanya dampak negatif yang kami jelaskan, tapi dari dampak-dampak yang kami jelaskan memiliki beberapa dampak positif. Yang pertama, berpengaruh terhadap lowongan pekerjaan. Mungkin sebagian perusahaan yang mengalami surplus terhadap ekonomi di masa pandemi ini, sebagian mem-PHK para karyawannya. Namun, dari para karyawan di PHK tersebut, mereka akan membuka bisnis-bisnis kecil atau rumahan. Dan dari bisnis-bisnis perumahan tersebut, mereka otomatis akan membuka beberapa lowongan pekerjaan. Jadi, dari dampak MSDM pada masa pandemi berpengaruh lowongan pekerjaan memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Selanjutnya adalah layaknya SDM yang kurang berkualitas. Di sini, kalau MSDM yang kurang berkualitas, kami memandang dari sisi pendidikan. Kenapa kami pandang dari sisi pendidikan? Karena pada masa pandemi, pada pendidikan yang dijalankan di saat masa pandemi, kebanyakan pendidikan tersebut tidak berjalan dengan efektif. Contoh saja, pada masa pandemi COVID-19, pendidikan di Indonesia
lebih dominan diadakan di rumah masing-masing, tidak secara tatap muka yang dijelaskan oleh guru masing-masing. Dengan berpikir secara logika, sedangkan mereka tatap muka, jumpa dengan gurunya, jelaskan dengan baik-baik, belum tentu mereka menyerap pelajaran yang dijelaskan oleh guru tersebut tentang materi apa yang disampaikan. Jadi, kami memandang dari sisi pendidikan. Selanjutnya adalah PHK di beberapa perusahaan. PHK di beberapa perusahaan ini mungkin di beberapa perusahaan besar. Namun, dalam beberapa perusahaan, dalam memphk karyawannya, mereka terdapat beberapa perusahaan yang menjalankan kontrak PHK, yaitu mereka hanya dicutikan atau diberhentikan selama beberapa bulan. Setelah itu mereka kembali bekerja dan digilir dengan karyawan yang lain, selagi menunggu bangkitnya ekonomi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah persaingan antar sesama semakin ketat. Dari dampak MSDM pada masa pandemi, persaingan antar sesama semakin ketat. Ini adalah dampak positif, karena setiap manusia yang sebelumnya hanya santai-santai saja, dan jadi pada masa pandemi saat ini mereka akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi supaya mereka bisa bersaing di pasar luas atau di dunia pekerjaan. Jadi persaingan antar sesama semakin ketat di masa pandemi merupakan satu dampak yang positif di masa pandemi saat ini. Selanjutnya adalah bisnis yang semakin bersaing. Bisnis semakin bersaing ini mungkin salah satu dampak positif dari masa pandemi. Karena apa? Biasanya perusahaan, ketika perusahaan mereka sudah bagus, sudah terkenal, mungkin mereka hanya akan santai-santai hanya menjual produk itu saja. Tapi ketika pada masa pandemi saat ini, ketika perusahaan tersebut mengalami beberapa penurunan karena masa pandemi, jadi mereka akan berusaha untuk menampilkan sesuatu yang baru lagi agar bisnis mereka tetap berjalan dengan baik. Oke, baik. Selanjutnya adalah bisnis yang semakin bersaing. Beberapa perusahaan di masa pandemi saat ini mereka akan berkreasi lebih lagi agar bisnisnya tetap berjalan dan berkelanjutan. Karena apa? Di masa pandemi beberapa perusahaan mungkin mengalami beberapa penurunan di bagian penjualan dan pemasarannya. Karena apa? Mungkin konsumsi para masyarakat akan mengurangi konsumsinya terhadap suatu barang, ataupun perusahaan akan mengalami beberapa penurunan terhadap pelanggannya. Karena apa? Seluruh masyarakat Indonesia akan mengirit biaya mereka karena lagi masa pandemi. Oke, selanjutnya memacu manusia untuk maju. Kenapa? Karena di masa pandemi saat ini manusia akan bersaing secara ketat, baik di sisi pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya adalah memacu manusia untuk maju. Jadi di masa pandemi saat ini manusia akan berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik lagi supaya dapat bersaing secara lebih lagi di dunia pekerjaan, dunia bisnis, dan lain sebagainya. Dan memacu manusia untuk maju adalah salah satu dampak positif dari MSDM di masa pandemi. Mungkin hanya ini dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, demikianlah materi yang disampaikan dari narasumber. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Segera mengangkat tangannya. Saya, selain melakukan PHK dan memberhentikan untuk beberapa waktu, apakah ada kebijakan lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan? Baiklah, terima kasih kepada saudara. Kemudian pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman kami, yaitu Sylvia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara. Pertanyaannya adalah, selain melakukan PHK dan diberhentikan untuk beberapa waktu, apalagi kebijakan dari perusahaan? Ya, kebijakan dari perusahaan selain melakukan PHK dan memberhentikan karyawannya sementara adalah tidak melakukan produksi. Misalnya untuk perusahaan sekunder atau tersier. Tapi kalau untuk perusahaan primer yang dia memproduksi barang keseharian yang dibutuhkan oleh rumah tangga, mungkin mereka tidak akan mengambil kebijakan untuk menunda produksi gitu, atau menutup produksinya untuk sementara gitu kan. Jadi mereka mungkin akan mem-PHK karyawannya atau memberhentikan sementara karyawannya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang sekunder atau
Oke ya, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Semua sehat kan? Oke, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bisa kelihatan ya materinya, Dek? Bu. Ya, kita mulai saja ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proses rekrutmen dan prosedur seleksi pada sumber daya manusia. Nah, untuk menciptakan sumber daya yang profesional, kunci utamanya terletak pada proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan calon pegawai atau karyawan. Karena di dalam suatu perusahaan tidak mudah untuk mendapatkan karyawan yang profesional di bidangnya dan berkualitas tinggi. Maka dari itu, perusahaan wajib menyaring atau menyeleksi karyawan atau pegawai baru. Nah, tujuan rekrutmen sendiri untuk menyediakan sekumpulan calon karyawan yang memiliki kualitas dan sejalan dengan strategi pada perusahaan. Nah, wawasan dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan. Ya, kita lanjut ya. Nah, pada proses rekrutmen dan prosedur seleksi sumber daya manusia ini, perusahaan menginginkan karyawan-karyawan yang profesional dan berkualitas tinggi. Maka perusahaan wajib menyaring atau menyeleksi karyawan. Apalagi mereka membutuhkan pegawai-pegawai baru yang sangat profesional di dalam bidang pekerjaannya. Oke deh, nanti seperti biasa ya, kalau untuk materi nanti kamu bisa lihat di YouTube. Sampai di sini saja kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin artinya adalah lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Berusaha. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, Dek. Ayo. Ayo, Liza. Kalau menurut saya gini Pak, seseorang itu kalau sudah melakukan satu hal dan hasilnya seperti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka lebih baik kita melakukan suatu perubahan gitu Pak. Jadi melakukan hal yang beda gitu. Karena kalau kita tetap melakukan hal yang sama, itu sama aja seperti membaca buku 2 kali, endingnya tetap sama. Lebih dalam ya, Dek. Ya. Kata Einstein, doing the... Baik, demikianlah deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi manajemen, khususnya pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Supia Ningsih pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.